Ya, marilah Bapak Ibu kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya mengagungkan Guru junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Naparesang wilomani, naparasang katang-katang, adhanoa awegea, katani akatani-ca, di. Terpujilah Sambagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sambagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sambagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang belum dilakukan ataupun yang telah dilakukan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah hal-hal yang telah dilakukan atau belum dilakukan oleh diri sendiri. Dikutip dari Dhammapada Bupawaka Syair 50. Ya, sebelumnya terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, ini merupakan kesempatan yang luar biasa, terutama bagi saya sendiri, Bapak Ibu. Saya dapat berbagi dhamma kepada Bapak Ibu. Ya, ini pertama kalinya saya ya misi di Wihara Dhamadipa. Biasanya saya di sini cuma mampir saja, ya. Dijak Bante, mampir sana dulu ke Dhamadipa. Oh, baik Bante. Tapi ini pertama kalinya saya untuk berbagi dhamma kepada Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan pagi yang ini, Bapak Ibu telah meluangkan waktunya, ya, menambah kebajikan yang luar biasa. Dengan apa? Dengan membaca parita, bermeditasi, dan selanjutnya mendengarkan dhamma. Ya. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, di sini Samara tidak menggurui Anda sekalian ya. Di sini Samara berbagi dhamma. Karena Samara di sini juga masih belajar. Mungkin malah Bapak Ibu sekalian masih malah lebih pandai daripada saya tentang dhamma. Ya. Di sini saya berbagi ilmu yang saya ketahui. Nah, Bapak Ibu serta saudari-saudari berbahagia, pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya akan berbagi dhamma, yaitu mengenai berbenah diri. Temanya berbenah diri. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara berbahagia, kita sebagai manusia ini menjadi hal umum yang sering terjadi. Bahwasanya apa? Kita sebagai manusia hanya mampu untuk mengomentari, ya, sering mengomentari apa yang terjadi di luar diri kita. Benar Bapak Ibu? Nah, kita sering mengomentari, tapi kita juga lupa kadangkala kalau kita juga tidak luput untuk dikomentari. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, sesungguhnya kita melihat bahwasanya kita sebagai manusia ini hanya mampu untuk melihat apa yang terjadi di luar diri kita. Bukan internal, ya, bukan ke dalam diri ini. Tapi seringnya keluar. Apa yang mampu dirasakan oleh panca indera kita. Itulah yang kita komentari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itulah yang kita komentari. Tetapi Bapak Ibu, ketika Anda mengomentari hal demikian, apakah ada perubahan yang menjadi lebih baik dalam diri Anda? Ada? Tidak ada. Karena ketika Anda hanya mengomentari apa yang telah dilakukan oleh orang lain, kesalahan orang lain, itu tidak akan membawa manfaat kepada diri Anda maupun orang lain. Ya. Nah, ini sudah menjadi penyakit Bapak Ibu sebenarnya. Menjadi dari zaman ke zaman. Karena manusia sangat sulit untuk melihat dalam diri ini.
Ya simpelnya Bapak Ibu, contohnya kita tidak usah untuk hal demikian. Mungkin secara kasat mata saja, kita sebagai manusia tidak mampu untuk melihat wajah kita ganteng atau tidaknya, ganteng atau cantiknya kita tanpa ada bantuan cermin, ya, tanpa bantuan ada pantulan dari benda lain. Benar Bapak Ibu? Tidak mampu. Ya kali masa mata kita copot terus kita lihat diri sendiri kan tidak bisa Bapak Ibu. Tidak mungkin. Perlunya kita ada bantuan cermin, ya, kamera, dan lain sebagainya untuk melihat diri. Nah, karena sangat sulit sekali manusia untuk melihat diri. Secara fisiknya seperti itu, visualnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sama sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat hal ini, mengomentari apa yang terjadi di luar, mengomentari kesalahan, kebaikan, melakukan mengomentari hal-hal yang telah dilakukan orang lain ataupun yang belum, itu salah satu contohnya adalah perbuatan buruk melalui ucapan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Belum tahu? Yaitu adalah gosip Bapak Ibu. Ayo, siapa yang di sini suka gosip? Ya. Biasanya kalau di sini kalau saya dengar-dengar katanya gosip itu ciri khasnya ibu-ibu biasanya. Ya, saya nggak tahu, saya nggak ngaji ibu-ibunya ya. Itu kata orang gitu. Ya banyak kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara sedang berbahagia. Nah, gosip ini menjadi salah satu contoh perbuatan buruk melalui ucapan yang dimana kita mengomentari kesalahan hal-hal yang telah dilakukan orang lain. Ya kan? Nah, ketika gosip ini kadangkala ini survei yang saya lakukan kepada beberapa ibu-ibu yang pernah saya ketemui. Bu, kalau misalnya Anda gosip, emang enak? Wah, enak sama Nera. Nikmat rasanya katanya. Masa? Iya, hingga lupa waktu. Karena biasanya ibu-ibu itu kalau udah ngobrol, udah gosip, jam 6, jam 7 contohnya, jam 7 kita gosip. Nanti tiba-tiba jam 3 udah. Nanti lupa, loh sudah jam 3 ternyata. Wah enggak terasa ternyata. Kok cepat sekali? Sebenarnya bukan waktu yang cepat, tetapi Anda yang terlalu menikmatinya. Ya? Anda yang terlalu menikmatinya. Karena saking senangnya, saking happy-nya Anda bergosip, hingga lupa akan waktu. Mungkin saja kalau misalnya Anda lebih dalam lagi menggosipnya, mungkin lebih dalam lagi topiknya, lebih fokus lagi, mungkin Anda lupa segalanya malah. Nanti Anda lagi masak pun lupa. Pulang-pulang sudah gosong ya, masakannya. Nah, kan bahaya. Namun inilah yang terjadi Bapak Ibu. Gosip. Tapi tidak luput juga beberapa mungkin laki-laki juga pernah. Ya, pernah. Saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Ya, pernah gosip. Intinya saya kan ya enak. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Ketika Anda gosip tidak mendapatkan apa-apa, Anda hanya senang di situ saja. Tetapi Anda tidak memiliki kemajuan di dalam batin Anda, dalam Anda bertindak. Nah, nah, kalau misalnya Anda bayangkan bahwa saya itu adalah perbuatan mungkin menyenangkan, gosip ini. Tetapi kalau Anda lihat kembali, Anda selubuk kembali, ketika Anda gosip, yang muncul itu pikiran-pikiran yang baik atau yang buruk Bapak Ibu? Apa? Buruk. Pikiran yang buruk. Karena ketika Anda gosip adalah Anda memikirkan kesalahan orang lain. Ya? Ternyata kesalahan sama orang ini dan ini memiliki kesamaan. Wow, cocok nih. Wah, jadi bahan gosip nih kita nih. Nah, ketika Anda melakukan hal tersebut, yang muncul apa Ibu? Yaitu kebencian. Ya kan? Kemarahan. Wah, saya nggak suka orang itu. Kemarin dia kayak gitu kepada saya. Kemarin dia ngutang saya tapi nggak dibalikin sampai sekarang. Dan lain sebagainya. Pada akhirnya, ketika Anda gosip, bukan Anda mendapatkan suatu
kemajuan malah Anda menambah karma buruk, menimbulkan kebencian, dan lain sebagainya. Ya, dan kadang-kala kalau misalnya gosip ini biasanya provokatornya ada, Ibu. Ya, dapat dikatakan contohnya, saya kasih bahan, terus teman saya jadi apinya. Ya, dapat dikatakan saya apinya ditambah bensin, lebih menyala kan? Itu yang terjadi. Contohnya, wah kemarin dia ngutang saya 100.000 tapi gak dibalikin sampai sekarang. Terus tambahin sama temannya saya. Oh iya, kemarin dia juga ngutang kepada saya. Wah sudah tuh menjadi-jadi. Membara apinya. Wah. Ya. Sampai itu nggak mungkin redupnya mungkin tengah malam pun. Mungkin kalau misalnya dilanjut terus nggak padam-padam. Hingga beberapa waktu. Ya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kita tidak terluput dari gosip. Nah, gosip ini menjadi salah satu ucapan buruk, Ibu. Ya, perbuatan buruk melalui ucapan. Karena tidak akan membawa Anda kepada kemajuan ataupun manfaat lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini perlunya kita adanya cermin. Apa cermin ini? Cermin adalah alat untuk kita untuk melihat diri ini. Dalam arti lain, salah satu adalah kesadaran, Bapak Ibu. Itu penting sekali. Anda sadar, sati, perhatian. Anda sadar telah melakukan hal tersebut, ini adalah buruk. Tak perlulah kita mengomentari orang lain. Kita mari berkaca, bercermin, melihat ke dalam diri ini. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik? Kita lihat kembali. Dengan apa? Sadar. Oh, saya sadar. Kayaknya kemarin saya belum melakukan perbuatan baik nih. Saya melakukan perbuatan buruk terus nih. Wah, saya harus berubah saat ini. Nah, jadi perlunya kita dicermin untuk melihat diri ini, melihat seberapa gantengnya kita, ya, seberapa cantiknya kita, dengan apa? Dengan kesadaran itu. Dengan kesadaran perhatian. Bagaimana cara kita mengembangkan hal tersebut? Yaitu dengan bermeditasi satu-satunya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang sering meditasi, Bapak Ibu? Angkat tangan. Kalau mau angkat tangan, angkat kelingking. Wah. Kalau enggak ya jawab sendiri-sendiri aja. Ya enggak apa-apa. Ya, jawab sendiri saja. Jawab dalam hati, oh saya sama neraka. Enggak apa. Ya. Nah, meditasi ini sangat penting, Bapak Ibu. Meditasi enggak perlu lama-lama, Bapak Ibu. Satu, yang penting konsisten. Mungkin kalau misalnya Anda baru belajar, Anda meditasi cukup 5 menit aja cukup dah. 5 menit saja. Tetapi kunci adalah konsisten. Karena kekuatan konsisten sendiri itu sangat kuat, Bapak Ibu. Konsisten. Ketika Anda sudah konsisten 5 menit, sudah mampu, wah saya merasa 5 menit sudah mampu nih. Mungkin bisa tahap selanjutnya. Bisalah tambah jadi 10 menit. 10 menit sudah bisa, tambah lagi 15 menit. Nah mungkin saja ketika Anda sudah mampu konsisten dan menambah durasi waktunya, bisa jadi sampai sejam, 2 jam. Walaupun kadang-kadang kesempatan sedikit, tidak ngaruh lah ya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Bagaimana cara kita untuk membangun kesadaran perhatian kita? Yaitu dengan meditasi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu, selain hal itu, dalam kita Sambudan mengajarkan bahwasanya ada 4 usaha. Ya, 4 usaha kita dapat mengembangkan diri lebih baik. Ada yang tahu Bapak Ibu 4 usaha ini? Ada yang belum tahu? Oke, berarti sama kasih tahu. Di dalam Anguttara Nikaya, Padana Sutta Anguttara Nikaya, kelompok 4, Sutta ke-69, Sambuddha mengajarkan ada 4 usaha cara untuk kita mengembangkan diri menjadi lebih baik. Usaha yang pertama, Bapak Ibu,
yaitu usaha untuk mengendalikan. Pertama adalah usaha untuk mengendalikan, yang kedua adalah usaha untuk meninggalkan, ketiga adalah usaha untuk mengembangkan, dan keempat adalah usaha untuk melindungi. Nah, ya usaha yang pertama Bapak Ibu, usaha yaitu apa tadi saya? Hah? Oh ya, mengendalikan maksud saya. Yes, maaf. Mohon maaf ya. Usaha yang pertama adalah usaha untuk mengendalikan Bapak Ibu. Mengendalikan apa? Mengendalikan diri ini. Agar apa? Agar tidak melakukan perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan. Sebagai contoh, ketika Anda mungkin pernah melakukan perbuatan buruk lainnya, contohnya berbohong, sebagai contoh ya, berbohong. Anda belum pernah melakukan perbuatan yang buruk yang lainnya, contohnya mencuri, berbuat susila, atau mungkin bermabuk-mabukan, membunuh. Nah, Anda harus menggunakan hal itu agar Anda tidak menjalankan atau melakukan perbuatan buruk lainnya. Mungkin udah berbohong aja dah, cukup gitu. Selanjutnya saya tidak melakukan perbuatan buruk lagi, sudah cukup. Saya tidak akan melakukan pencurian, saya tidak akan melakukan pembunuhan, saya tidak akan melakukan asusila, saya tidak akan bermabuk-mabukan. Cukup berbohong saja, cukup dah gitu. Nah, itu usaha untuk mengendalikan. Lalu yang usaha yang kedua, yaitu usaha untuk meninggalkan Bapak Ibu. Setelah Anda mengendalikan diri Anda agar tidak menambah perbuatan buruk yang belum pernah Anda lakukan, selanjutnya adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Perbuatan buruk yang pernah Anda lakukan. Wah, saya dulu pernah berbohong dan sebagainya. Saatnya saya harus mengurangi untuk berbohong. Saya harus belajar untuk tidak berbohong. Nah, meninggalkan hal demikian dan mengembangkan menjadi lebih baik. Alhasil Anda tidak melakukan anggaran di masa tersebut. Melanggar perbuatan-perbuatan. Nah, setelah kita uh, setelah kita mengendalikan, terus kita meninggalkan, lalu yang ketiga adalah kita mengembangkan. Bapak Ibu. Apa yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu? Yang perlu kita kembangkan adalah perbuatan baik. Ya, tidak jauh dari perbuatan baik. Perbuatan baik yang belum kita lakukan, kita kembangkan. Ya. Mungkin dulu sebelumnya kita belum pernah berdana, membantu orang lain. Kita belajar, oh saya belum pernah melakukan hal ini nih, saya belum berdana nih. Saya hari ini harus belajar berdana. Saya harus belajar ikhlas, bersyukur dan sebagainya. Belajar. Kita kembangkan hal-hal baik demikian. Hal baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan itu penting sekali. Itu yang perlu kita kembangkan. Dan perlu kita dalam mengembangkan hal ini, perlu kita memiliki kendali. Ya. Kalau kami di PDA, Samara PDA, Sambanti Kanti sering mengingatkan kami. Bahwasanya Samara jangan lupa kemana-mana kalian harus bawa kendi. Ada yang tahu Bapak Ibu kendi? Ada yang tahu? Belum? Oke. Kendi adalah singkatan dari kendali diri Bapak Ibu. Nah, kendali diri. Bukan kendi yang biasanya buat wadah air, itu bukan. Ya, bukan. Nah, dalam kendi ini terdapat 3, Ibu, yaitu jamu, jati, jaran. Nah, jamu apa Ibu? Ada yang tahu? Belum tahu? Jamu, jati, jaran. Jamu adalah jaga mulut. Nah, jati, jaga tindakan. Lalu jaran, jaga pikiran. Jadi ketika Anda mau kemana-mana, perlu adanya memiliki bahwa kendi yang isinya ada jamu, jati, dan jaran. Ini jaran bukan jaran nanti yang kuda itu bukan ya, ya. Jaran jaga pikiran maksudnya ya. Nah itu jamu, jati, jaran yang perlu kita bawa kemana-mana. Anda kumpul di sini, Anda kumpul di sana, di sana, dan sebagainya. Anda kumpul dalam keluarga,
kumpul dengan teman-teman, masyarakat dan sebagainya, Anda bawa kendi. Karena dengan kendi itulah Anda mampu untuk mengembangkan perbuatan baik menjadi lebih baik. Ya. Mungkin Anda belum pernah melakukan hal ini, Anda saat ini bisa melakukan hal ini. Anda belum pernah berdana, saat ini Anda bisa untuk berdana. Nah, Anda biasanya berucap kasar dan sebagainya. Pada saat ini ketika Anda membawa kendi, Anda mampu untuk tidak berucap kasar. Nah, itu. Selain kendi Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu kita bawa, yaitu jamu jati jaran, dimana untuk kita mengembangkan diri ini. Lalu yang ketiga dan yang keempat, Bapak Ibu, yaitu apa Bapak Ibu? Yang keempat, melindungi Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah melindungi. Melindungi apa? Ya, melindungi perbuatan baik kita tadi itu yang telah kita lakukan. Agar apa? Agar kita tidak mengalami kemunduran lagi. Nah, kalau kita nanti kita melakukan perbuatan baik terus-menerus, tapi kita tidak melindungi perbuatan itu, menjaga perbuatan itu, nggak kita genggam, kalau bisa kita lepas gini aja ya nanti jatuh kan perbuatannya. Nah, alhasil kemungkinan besar akan mengalami kemunduran lagi. Aduh, aku udah males nih berdana, besok lagi aja dah. Gitu. Pada akhirnya kemunduran terjadi di situ. Mungkin aja, enggak apa-apa lah sekali-sekali. Berawal Anda bilang sekali-sekali, nanti berakhir dengan berkali-kali. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Perlunya kita melindungi perbuatan baik kita. Jikalau Anda hanya melakukan perbuatan baik saja tanpa ada melindungi, ya, bocor terus itu ya. Dapat diartikan Anda ngisi air di dalam suatu tampungan, dalam kendi lah contohnya, ngisi air dalam kendi, kendinya bocor, enggak Anda tambah-tambah. Kira-kira apa ya penuh airnya? Penuh? Tidak. Enggak bakal penuh Bapak Ibu. Kalau bocor terus. Ya. Begitu pula karma baik Anda. Kalau Anda hanya melakukan perbuatan baik saja terus tanpa Anda melindungi dan Anda melakukan perbuatan buruk lainnya, maka karma baik Anda, berkah kebajikan yang Anda lakukan, bocor nanti. Takutnya nanti tidak berbuah. Nah, mungkin saja malah berbuah, malah bukan buruknya kan. Nah, salah. Makanya beberapa orang mengatakan sering, saya pernah mendengarkan bahwasanya, saya malas berdana lah, saya sering berdana tapi tidak mendapatkan apa-apa. Saya berdana setiap hari, saya nggak mendapatkan apa-apa. Loh, Bapak Ibu setelah sudah berubah ya, berdana melakukan perbuatan baik itu buahnya tidak secara instan, tidak berbuah saat ini saya menanam, saat ini juga saya memanen. Tidak. Ketika Anda menanam padi perlu butuh waktu tidak? Contohnya menanam bibit buah lah, buah semangka, apel dan sebagainya. Kira-kira membutuhkan waktu untuk berbuah tidak? Tumbuh tunas dulu, tumbuh pohon, tumbuh daun dan sebagainya, baru berbuah kan. Emang ada Anda menanam biji langsung buah, dia gitu. Ada? Tidak kan? Anda menanam apel terus itu muncul apel langsung. Tidak mungkin kan? Tidak. Nah, begitulah Bapak Ibu. Kadang-kadang ini menjadi pandangan keliru masyarakat, umat-umat kita. Saya melakukan perbuatan baik sering, saya berdana, saya membantu orang lain. Pada akhirnya saya apa yang saya dapatkan? Nah, dan sebagainya. Karena apa? Karena baiknya belum berbuah, buahnya belum waktunya. Ya bersabar dulu dong. Masa menanam langsung berbuah kan enggak mungkin. Mungkin saja itu yang berbuah adalah karma buruk yang Anda lakukan di kehidupan yang lampau. Yang Anda rasakan pada saat ini. Karena sesungguhnya kehidupan saat ini ditentukan oleh kehidupan yang sebelumnya. Dan kehidupan yang akan datang ditentukan oleh kehidupan saat ini. Nah,
Inilah Bapak Ibu yang perlu kita lakukan, perlu kita kembangkan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu kita pelajari, bahwasanya kita belajar untuk memahami diri sendiri, bercermin, ya, melihat ke dalam diri ini. Itu sangat penting sekali. Ya. Karena sesungguhnya dengan kita melihat dalam diri ini, melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, Anda akan meningkatkan kualitas Anda. Melihat bahwasanya, oh saya kurang di sini, kelihatannya. Saya belum melakukan perbuatan baik dan sebagainya. Anda melihat, Anda memperbaikinya. Begitu pula juga Anda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak berkaitan dengan dhamma juga, tetapi kehidupan sehari-hari. Ketika Anda memiliki usaha, terus tiba-tiba ada kemerosotan laba, keuntungan. Anda kan harus berpikir kan, kira-kira apa kesalahannya? Kira-kira kurang di mana? Kok mengapa bisa laba saya turun nih? Gitu kan? Nah itulah yang terjadi, yang perlu Anda lihat. Dalam kita belajar, kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Kita belajar, oh saya belajar nih, matematika saya 90. Kok sekarang 80 ya? Wah, saya kurang di mana nih? Saya belajar di mana yang kurang? Harus tingkatkan lagi berarti belajarnya. Dikoreksi lagi. Apa yang salah? Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Mengapa hal ini sangat penting sekali kita belajar untuk melihat diri ini. Nah, dalam kita belajar dalam kita belajar melihat diri ini, perlunya kita melakukan apa, Bapak Ibu? Pertama adalah meditasi. Untuk apa? Untuk adanya cermin. Untuk kita sadar untuk melihat ini. Diri kita udah melakukan hal ini, baik atau buruknya, sudah lihat. Pertama, meditasi. Cara untuk mengembangkannya, ya, mengembangkan kesadaran, sati, perhatian. Lalu kita juga harus kita juga ada 4 jenis usaha yang perlu kita lakukan untuk kita berkembang lebih baik. Apa saja Bapak Ibu 4 ini? Ada ingat? Ada masih ingat 4 ini? Yang pertama adalah mengendalikan, benar Pak? Apalagi Bapak Ibu? Meninggalkan, benar Ibu. Lalu yang ketiga, mengembangkan, benar sekali. Yang keempat usaha yaitu melindungi. Nah, ini 4 cara atau 4 usaha yang perlu kita lakukan untuk kita berubah menjadi lebih baik. Nah, dalam kita berubah menjadi lebih baik, perlunya kita mengembangkan perbuatan baik. Nah, dengan mengembangkan perbuatan baik, salah satunya dengan cara membawa apa Ibu? Membawa apa? Kendi. Yang isinya apa Bapak Ibu? Jamu, jati, terus jaran. Ya. Jamu, jati, jaran. Ingat Bapak Ibu, kendi, 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 jamu, jati, jaran. Jamu apa Ibu? Jaga mulut. Jati, jaga tindakan. Jaran, ya jaga pikiran. Ya, jaga pikiran. Inilah yang perlu kita lakukan. Meditasi untuk mengembangkan kesadaran kita, untuk kita mampu untuk melihat diri ini. Lalu kita melakukan 4 usaha untuk kita mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan perlunya kita memiliki 3 usaha. 3 usaha. Maksud saya 3, yaitu membawa kendi setiap harinya, bahwasanya untuk kita mengembangkan perbuatan baik itu terus menerus. Nah, inilah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Jadi sangat penting sekali Anda melihat diri Anda. Kualitas Anda ditentukan di situ Bapak Ibu. Jikalau Anda tidak ingin berkembang ya Anda itu. Tapi saya yakin Anda sekalian semuanya ingin berkembang menjadi lebih baik. Berarti Anda perlu melakukan hal tersebut. Nah, ya sekiranya demikian yang dapat Samara sharingkan, Samara bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga dhamma yang Samara sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Samara akhiri, sabe sata bhavan sukhita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.